Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ya materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Ada pertanyaan nggak dari slide-slide sebelum ini? Ya, dari slide-slide yang berisi definisi pajak, golongan pajak, sifat pemungut, teori-teori pemungutan pajak, syarat memungut pajak, asas, fungsi, ya, dan berbagai hal terkait bagaimana pajak itu didefinisikan dan apa saja sih konsep-konsep yang terkait dengan dia. Sebelum masuk lebih lanjut ke kuliah, saya harap beberapa hal ya teman-teman yang belum gabung Line Group segera gabung Line Group Angkatan 22 karena ini pesanan Bu Widuri. Yang belum gabung WhatsApp ya, utamanya teman-teman yang bukan 2022 gabung ya. Nanti kalau sudah selesai semester ini teman-teman yang bukan 2022 bisa live gitu ya. Jadi sengaja saya pakai WhatsApp juga untuk update materi. Lalu saya nggak tahu dulu waktu SMA punya LMS kan ya di sekolah masing-masing ya. Nah kita kan punya Lentera yang saya yakin di WGG mungkin sudah dikenalkan. Nah itu juga sering-sering dibuka karena saya update ke sana. Link-link YouTube ya, link-link materi, link-link dokumen semua ada di sana. Ya. Cloud Lentera Petra ACID ya. Ada di sana. Lalu juga monitor YouTube ya. Karena mulai rekaman-rekaman saya download lalu saya upload ke YouTube. Ya, untuk ya siapa tahu di kelas ada yang kurang bisa diperkuat dengan mendengarkan YouTube. Oke, materi kita hari ini bagian berikutnya dari slide yang sudah saya kirim sebelumnya. Isinya masih tentang apa itu pajak ya. Nah kita mulai mengerucut sekarang ke sistem pajak ya, atau bagaimana cara pemerintah Indonesia secara khusus itu melakukan pemungutan pajak. Nah ada dua istilah yang terkait dengan bagaimana cara memungut pajak. Ini sudah teknis ya, kalau yang lalu kan konsep, definisi dan semacamnya. Ini sudah masuk ke teknis. Sebenarnya memungut pajak itu biasanya negara-negara kayak apa sih? Utamanya Indonesia itu nanti mengut pajak itu kayak apa? Satu yang perlu saya tekankan, yang disebut di sini stelsel dan sistem, ya. Lalu ada kata-kata pajak. Pajak ini dalam tanda kutip lebih refer to PPh, ya. Jadi kalau disebut sistem pajak di sini biasanya kaitannya dengan PPh sih, karena ada banyak pajak ya. Tapi lebih banyak yang kita bicarakan itu PPh. Karena PPh dalam tanda kutip primadonanya penerimaan. Ya, pajak-pajak lain juga penting, cuma kadang-kala ketika membahas pajak bahkan nanti masuk perpajakan ya itu hampir mungkin 50 atau lebih ya 50% atau lebih bobot pembahasan perpajakan itu ya PPh. Nanti di ujung ya kalau tidak berubah ya ketemu saya lagi ada nama mata kuliah akuntansi pajak. Itu sebenarnya akuntansi pajak penghasilan. Ya. Pajak-pajak lain dibahas tapi sedikit sekali. Jadi kita akan lebih banyak melihat stelsel PPh, sistem PPh. Terima kasih Pak Dar. Ya. Walaupun nanti saya juga akan singgung kalau PPN kayak apa sih? Kalau bicara stelsel dan sistem. Nah, saya yakin istilah yang enggak umum itu yang stelsel ya. Stelsel itu apa sih? Itu sebenarnya mirip aja dengan sistem. Intinya pokoknya gini, kalau kita mau belajar gimana caranya pajak itu dipungut dari kita, gimana caranya pajak itu dipotong dari kita belajar dua istilah. Ada yang namanya stelsel, ada yang namanya sistem. Nah, stelsel ini dibagi tiga lagi. Ya, dibagi tiga lagi. Yang pertama ada yang namanya stelsel nyata. Real stelsel. Stelsel kayaknya bahasa Belanda, karena di Inggris nggak ada istilah stelsel. Kita kan banyak, hukum-hukum kita kan banyak dipengaruhi oleh peninggalan kolonial Belanda ya. Jadi stelsel itu sepertinya bahasa Belanda. Tapi artinya ya mirip-mirip kayak sistem. Pokoknya bagaimana cara mengut pajak, kapan harus mengut pajak.
Yang pertama tadi real Stelsel. Yang kedua adalah, kalau saya sebut istilah asingnya jangan dianggap negatif ya. Anggapan ini kalau di Inggriskan istilahnya fiktif Stelsel. Fiktif dalam arti netral, bukan sesuatu yang negatif. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, ada negara yang pakai campuran real plus fiktif. Itu yang disebut mix. Ya. Mix Stelsel. Oke, bicara Stelsel, ya bicara Stelsel, nanti Anda kasih catatan di situ. Ini sebenarnya mengatur kapan negara harus pungut pajak. Kapan kita sebagai wajib pajak harus bayar pajak. Kalau bicara Stelsel nyata, ya literally berarti kita bayar pajak khususnya PPH itu tergantung kenyataan. PPH yang kita bayar ke pemerintah itu based on real condition dari WP. Jadi Agustoli akan bayar PPH ke negara tergantung berapa penghasilan yang Agustoli terima. Gitu ya. Berarti yang disebut fiktif atau anggapan itu artinya apa? Seorang WP akan bayar PPH atau pajak ke negara tidak berdasarkan kenyataan. Ada estimasi, namanya aja anggapan ya. Ada hitung-hitungan berdasarkan data masa lalu yang dipakai sebagai estimasi. Sekarang saya nanya, dari arti sepenggal itu aja, ya, saya yakin pemahamannya masih parsial. Kalau Anda jadi WP, Anda lebih pengen Stelselnya Indonesia itu nyata atau anggapan? Kenapa? Ya karena sesuai kenyataan penghasilan Anda berapa kan? Nah saudara-saudara itu kan pengennya kita ya, tapi negara itu pengennya yang satu, yang anggapan. Stelsel nyata itu berdasarkan tadi definisinya, kita baru dipungut pajak kalau kita sudah tahu berapa penghasilan kita yang real. Pertanyaan saya, kalau PPH atas Agustoli 2022, kalau negara kita pakai Stelsel nyata, kapan pajak saya bayar? Awal, tengah, atau akhir 2022? Kapan baru saya bayar pajak ke negara? Awal bisa enggak? Tengah bisa enggak? Atau saya tunggu akhir? Artikan aja secara langsung tadi, Stelsel nyata adalah Stelsel di mana pajak dipungut atau dibayar menunggu atau melihat kondisi real. Penghasilan saya di Agustus 2022 bisa dibilang penghasilan saya 2022 enggak? Belum kan? Berarti negara harus nunggu sampai akhir tahun. Saya senang sebagai WP karena pajak saya dipungut berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan saya masih bisa pakai apa? Saya masih bisa pakai uang saya untuk bayar kebutuhan yang lain kan? Nggak harus langsung bayar pajak. Gitu ya. Jadi kalau jadi WP saya senang nyata. Ya berdasarkan kenyataan orang lebih senang. Belum lagi tadi, saya nggak perlu bayar pajak di awal, nggak perlu di tengah, nunggu akhir. Jadi uangnya masih bisa saya bungakan ya, saya investasikan untuk yang lain. Tapi negara senang nggak? Enggak. Negara dapat duit dari mana membayar pengeluaran sebelum akhir tahun? Paham ya? Jadi negara tidak senang, tapi WP senang. Sebaliknya kalau anggapan, negara itu terima pajak, itu based on pengalaman tahun lalu. Agustoli tahun lalu mungkin 1.000 tuh penghasilannya, ya perkiraan 2022 ya 1.000. Negara enak, masuk Januari 2022 langsung dikenain pajak based on 1.000 tadi. Saya nggak suka bayarnya based on anggapan. Iya kalau nanti saya 1.000, kalau saya cuma 800, karena ada selisih pendapatan saya yang dikenain PPH, tapi nggak bisa saya minta kembali dari negara. Syukur-syukur kalau saya 1.500, 1.200, kan saya nggak perlu bayar pajak lebih kan. Tapi jarang-jarang itu terjadi. Paham ya? Jadi satu menguntungkan negara, satu menguntungkan WP. Makanya ya negara kemudian Indonesia khususnya itu pakai Stelsel mix. Ingat-ingat ya, Indonesia pakai mix Stelsel.
Mixed TSL itu artinya gini. Di awal, bahkan sebelum akhir tahun 2022, saya sudah bayar pajak ke negara, saya sudah bayar PPh. Buktinya apa? Sebelum akhir tahun, waktu saya dapat gaji, saya sudah dipotong pajak sama Petra. Petra itu kan wakilnya negara. Betul kan? Saya sudah bayar pajak ke negara. Padahal belum akhir tahun. Berarti kan anggapan itu. Tapi akhir tahun pajak saya dihitung ulang. Kalau saya sudah dipotong pajak oleh siapapun, termasuk kalau saya bayar pajak sendiri ke negara sebelum akhir tahun, anggap aja saya sudah bayar 100. Dipotong sama orang atau saya bayar ke negara langsung 100. Ternyata akhir tahun dihitung ulang. Oh, pajak Agustoli hanya 95. Akhir tahun dihitung ulang itu kan stelsel apa? Nyata. Sebelum awal tahun saya sudah bayar pajak, itu stelsel apa? Anggapan. Itu kan jadinya mix kan? Sebelum awal tahun saya bayar 100. Akhir tahun dihitung yang real saya 95. Karena kita pakai stelsel anggapan maka saya akan dikembalikan 5. Saya bayarnya kelebihan ke negara sebelum akhir tahun. Atau kalau dibalik, saya bayar 100, akhir tahun dihitung ulang, real saya 150 umpama. Ya sudah, saya harus top up akhir tahun, bayar lagi ke negara 50 aja. Itu namanya stelsel campuran atau mix. Jadi kapan saya bayar pajak? Kapan saya bayar PPh? Ya sebelum akhir tahun saya sudah bayar. Bisa saya bayar dengan cara dipotong sama orang lain. Jadi waktu Petra ngasih saya duit dalam bentuk gaji, Petra potong. Itu kan sama dengan saya sudah taruh uang di negara kan. Kalau dulu belajar pengantar akuntansi, waktu belajar akuntansi di SMA itu kan yang namanya apa? Prepaid expense. Biaya dibayar di muka. Belum akhir tahun sudah saya bayar pajaknya. Nanti akhir tahun dihitung ulang. Saya sudah bayar 100 loh dari Januari sampai Desember. Akhir Desember pajak saya cuma 95, kembaliin 5-nya. Atau sebaliknya, saya sudah bayar 100 loh negara ngomong, realmu 150. Oh ya wes, saya top up 50. Itulah stelsel apa? Mix, campuran. Jadi sebelum akhir tahun saya bayar dulu atau dipotong sama orang lain. Ya, akhir tahun negara ngitung. Saya ngitung lagi. Pastikan apakah pajak sebelum akhir tahun saya sama dengan real pajak saya. Ada pertanyaan? Jadi Indonesia pakai mix. Rata-rata negara di dunia juga pakai mix. Karena itu tadi, yang satu disenangi WP, nggak disenangi negara. Satunya sebaliknya gitu ya. Jadi akhirnya ditempuh yang mix. Ya, jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan sebelum akhir tahun? Ya bayar pajak dulu. Nanti akhir tahun dihitung ulang lagi pajaknya. Tinggal dibandingkan lebih besar yang sebelum atau akhir tahun. Kalau lebih besar yang sebelum, saya dapat pengembalian. Kalau lebih besar akhir tahun, saya harus bayar selisihnya. Silakan. Ada pertanyaan? Itu yang disebut stelsel. Jadi stelsel itu lebih banyak menjawab pertanyaan, kapan sih harus bayar pajak? PPN juga pakai campuran. Tapi campurannya PPN itu lebih cepat, dia bulanan. Dia bulanan. Kalau PPh itu nunggu 1 tahun kan? Ini enggak, ini bulanan. Bulanan itu artinya gini. Bulan Agustus. Ya. Saya beli barang. Beli barang kan yang bayar PPN kita sebagai pembeli, betul ya? 11% kan? Anggap aja yang saya bayar PPN-nya waktu saya beli barang itu 10. Jadi saya beli barang dari Anda, saya bayar 10. Terus barang tadi saya jual ke orang lain, ke pembeli saya. Berarti kan orang tadi bayar ke saya kan, PPN-nya kan, tapi itu bukan uang saya, uang siapa? Uang negara. Yang tadi saya bayar ke negara melalui supplier saya, sekarang saya pungut, tapi nanti saya setor ke negara. Tadi saya bayarnya 10. Berarti ada uang saya di negara 10. Terus saya jual nih barang saya. Biasanya jualnya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga beli?
Lebih tinggi, berarti kan PPN yang saya dapat pasti di atas 10 kan? Anggap aja saya dapat 12. Berarti ada uang negara 12 yang saya pegang, tapi uang saya 10 sudah di negara. Berarti yang saya setor ke negara berapa? 2 aja selisihnya. Ya. Jadi yang saya setor ke negara lewat penjual, ya, itu 10. Yang saya ambil dari pembeli 12, itu uang negara loh. Tapi saya juga ngomong, negara saya punya duit loh, di kamu lewat vendor saya 10. Ya sudah, setor aja selisihnya 2. Pak bisa nggak beli barang 10, ternyata jualnya hanya 7, bisa aja. Ya kan, jual rugi kan bisa aja. Kalau terjadi kayak gitu gimana Pak? Bayar PPN-nya 10, ternyata pungutnya cuma 7. Ya sudah, 3-nya saya bisa minta kembali. Kayak PPH tadi kan, sebelum akhir tahun bayarnya lebih besar, akhir tahun ternyata angkanya lebih kecil realnya. Ya sudah, negara kembalikan. Dan itu dijamin undang-undang. Tinggal nanti kita belajar di ujung-ujung ya, ada bunga enggak? Kalau saya tadi yang berutang ke negara, saya bayar bunga enggak? Kalau negara yang berutang ke saya, negara bayar bunga enggak? Nanti kita lihat. Itu stelsel pajak. Kalau PPH nunggu akhir tahun, PPN per bulan dia. Lebih cepat. Silakan, ada diskusi enggak? Jadi stelsel tadi menjawab pertanyaan kapan. Bagaimana dengan sistem? Sistem ini Ini sebenarnya penjelasan tadi ya. Apa yang harus dilakukan sebelum akhir tahun? Kalau saya pakai stelsel anggapan, ya saya harus bayar pajak dulu. Kalau saya pakai stelsel nyata, saya nggak perlu bayar pajak dulu kan. Tapi karena saya pakai stelsel campuran, saya bayar pajak dulu. Nanti akhir tahun, ya saya bisa mengurangkan pajak saya ya sebelum akhir tahun, ya kan? Sebelum akhir tahun saya sudah bayar 100 tadi, ternyata di akhir tahun realnya 150. Ya sudah, saya hanya top up ke pemerintah 50. Pajak yang sudah saya bayar sebelum akhir tahun, yang nanti di akhir tahun boleh mengurangi, itu namanya tax credit. Saya ulangi ya, tadi kan sistemnya apa? Mix ya, campuran ya. Sebelum akhir tahun saya bayar dulu pajak ke negara. Entah saya bayar langsung atau dipotong sama orang lain. Tadi berapa jumlahnya contoh saya? 100. Akhir tahun dihitung ulang realnya, saya ngitung ulang realnya 150. Saya nggak perlu bayar 150 ke negara karena saya sudah bayar 100. Saya hanya bayar berapa? 50 selisihnya. 100 itulah yang disebut kredit pajak. Karena kita bicara PPH berarti kredit PPH, income tax credit. Nggak usah bingung kok kredit ya, ya sudah. Pokoknya intinya ini adalah pajak yang sudah kita bayar ke negara dan kita boleh ngurangin itu dengan pajak akhir tahun. Jadi kita nggak pernah bayar pajak 2 kali loh ya. Nggak ada double tax. Double tax itu kalau kayak gini, sebelum akhir tahun saya sudah bayar 100. Akhir tahun saya hitung ulang 150, saya bayar lagi 150. Berarti saya bayar berapa totalnya? 100 plus 150, itu double tax. Kita kan enggak ya, saya sudah bayar 100, akhir tahun, hitung ulang realnya 150, saya bayar selisihnya. Bahkan kalau akhir tahun saya cuma berapa tadi? 80, 20-nya dikembaliin. Berarti pajak yang kita bayar sebelum akhir tahun, boleh ngurangin pajak akhir tahun. Waktu kita ngurangin itulah yang disebut kita melakukan pengkreditan pajak. Kalau PPN tadi sebelum akhir bulan depan, saya ngurangin PPN yang sudah saya bayar ke negara, itu namanya kredit PPN. Ngurangin hutang PPN kita. Silakan diserap dulu, kalau ada pertanyaan monggo. Ya. Betul. Jadi yang saya ngomong tadi ya, sebelum akhir tahun ada pajak yang sudah saya bayar ke negara.
Gimana cara saya bayar ke negara? Bisa dipotongin sama orang lain. Kayak saya dapat gaji dari Petra kan? Waktu saya dapat gaji dari Petra, emang saya ke negara bayarnya kan enggak? Langsung Petra potong dari saya, tapi Petra nyetor ke negara. Itu kan berarti saya sudah bayar ke negara, tapi melalui Petra. Kalau umpama nanti ya, saya nyewain aset ke Anda. Anda bayar apa ke saya? Kan penghasilan kan? Tugas Anda apa? Motong pajak. Tapi pajak itu bukan uang Anda loh, itu uang negara. Anda setor ke negara. Waktu Anda setor pajak yang saya bayar itu ke negara, berarti kan saya sudah bayar ke negara. Tapi melalui siapa? Yang motong. Nah tadi ditanya, Pak, apa mungkin ada pajak yang saya angsur sendiri, bukan dipotong sama orang lain? Mungkin. Biasanya pedagang yang lakukan itu. Jadi papa mama Anda kebanyakan itu nggak dipotong. Makanya saya minggu lalu saya kasih contoh kan. Emang pernah papa mama Anda jualan ke orang terus pembelinya ngomong, Pak Bapak kan dapat penghasilan, saya potong ya. Kan nggak pernah ya. Anda waktu jual barang malah dapat income plus PPN kan. Tapi kan income-nya nggak pernah dipotong sama pembeli, betul? Oh berarti papa mama Anda bebas pajak? Enggak. Tiap bulan harus ngangsur. Jadi kayak bayar pajak di muka itu loh. Kenapa sih harus diangsur dulu Pak? Supaya besok akhir tahun uang cash yang keluar nggak banyak-banyak amat. Paham ya? Kenapa stelsel yang kita pakai itu stelsel campuran? Supaya apa? Kita ngangsur dulu di depan, makanya istilahnya ngangsur tadi ya. Bayar dulu kayak nyicil di depan. Bayangkan kalau tadi 100 ya. 100 itu bisa 100 juta, bisa 100 miliar. Kalau Anda langsung bayar di akhir tahun, padahal akhir tahun itu lagi butuh-butuhnya liburan. Akhir tahun nih, beli baju, beli makanan. Kan uang kita langsung habis bayar pajak ya, ini enggak. Dicicil boleh, diangsur. Jadi cara kita membayar ya sebelum akhir tahun bisa dengan cara dipotong sama yang bayar atau kita ngangsur. Siapa yang biasanya ngangsur? Pedagang. Kalau kayak saya kerja di orang, saya nggak pernah ngangsur tiap bulan karena tiap bulan dapat langsung dipotong. Tiap bulan dapat langsung dipotong. Oleh siapa? Oleh yang bayar penghasilan ke saya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya, yang lain? Nah tadi entah itu saya ngangsur atau dipotong, istilahnya apa? Istilahnya apa? Kredit pajak atau tax credit. Itu stelsel sekali lagi. Nah, padahal tadi kan ada dua istilah ya. Ada stelsel, ada sistem. Stelsel tadi menjawab kapan, sistem itu lebih banyak menjawab bagaimana dan siapa. Bagaimana caranya pajak dihitung dan siapa yang harus menghitung. Apakah pemerintah yang harus nagih baru saya bayar? Atau saya bisa ngitung lalu saya bayar sendiri ke pemerintah? Tergantung sistem. Ya kan? Kalau Anda, nggak tahu Anda aware nggak ya? PBB Anda itu bisa nggak kita bayar ke negara Januari? Anggap aja tiap tahun Anda tepat waktu bayar PBB. Masuk tahun 2022 Anda mau bayar PBB untuk tahun 2022, bisa nggak dibayar Januari? Pernah memperhatikan nggak urusan-urusan pajak di rumah? Saya nggak tahu yang ngurus papa atau mama ya. PBB belum bisa. Itu nunggu kalau dari kantor kelurahan atau camat atau marketing office-nya perumahan kita ya, itu ngasih kita apa? Kayak surat tagihan. Karena waktu kita ke bank, wah belum keluar Pak tagihan pajaknya. Berarti dalam kasus itu sistem pajaknya adalah kita nggak bisa dengan kesadaran kita sendiri bayar PBB, nggak bisa. Harus nunggu pemerintah yang tagih. Ya. Padahal ada sistem pajak di mana saya bisa langsung bayar loh, tanpa nunggu ditagih oleh pemerintah. Nah, sistem pajak ini dibagi menjadi 3. Kalau yang saya cerita tadi ya, nggak bisa bayar PPh, nggak bisa bayar PPN atau PBB kalau belum ditagih pemerintah. Nah itu namanya official assessment. Official itu pemerintah. Berarti semulia apapun tujuan kita untuk bayar pajak, sesadar apapun kita untuk bayar pajak,
Kalau belum ditagih sama negara ya mohon maaf, belum bisa. Belum ada tagihannya. Bayar air aja paling sederhana ya. Dulu saya pakai auto debit. Nggak pusing ya, pokoknya naruh duit langsung dipotong. Sekarang nggak bisa. Harus ingat bayar, tapi bisa pakai internet banking. Tiap kali mau bayar yang anggap aja masuk bulan Agustus, itu dikatakan belum ada tagihan. Oh itu berarti official assessment kan? Saya belum bisa bayar berdasarkan kesadaran saya. Jadi nunggu pemerintah, namanya aja official sekali lagi, yang banyak aktif siapa? Pemerintah. Ya. Saya sudah tahu sih pajak saya sekian ya, saya sudah belajar dari hukum pajaknya Pak Agus atau perpajakan ya. Tapi ketika saya sudah hitung, anggap aja pajak saya ketemu 75 juta, mau saya setor, nggak bisa, bank nolak, belum ada nomor tagihan, nah itu berarti kita pakai official assessment. Tapi kalau yang bawah, yang kedua itu self assessment. Kita nggak perlu tunggu negara. Dengan kesadaran sendiri kita lakukan hitung, kita setor, ya, lalu kita lapor. Kalau yang kedua, yang tengah itu, negara nggak terlalu berperan. Ya, negara itu berperan untuk supervisi dan audit. Kalau Agus Toli tidak hitung pajak dengan benar, nyetornya kurang, baru negara aktif. Tapi selama Agus Toli lakukan kewajiban pajaknya dengan baik, negara tidak akan utak-atik. Kan pajak apa? Dapat bersifat memaksa. Memaksanya itu kalau saya nggak patuh. Jadi negara fungsinya di ujung, pemeriksaan, penelitian, supervisi. Kalau yang ofisial, semua negara dari awal. Negara yang hitungkan pajaknya saya, negara kirim surat tagihan, saya bayar, negara periksa lagi, ya capek ya. Pegawai pemerintah nanti. Pegawai pemerintah ya, yang PNS atau ASN, Depkeu atau Dirjen Pajak, saya rasa nggak sampai 1 juta orang. PNS atau ASN yang kerja di Departemen Keuangan, khususnya di pajak, kayaknya nggak sampai 1 juta orang. Padahal WP berapa? Wajib pajak itu berapa? Anggap aja. Kita punya berapa penduduk sekarang? 300 jutaan ya. 200 sampai 300 jutaan. Anggap aja yang produktif sepertiganya 100 juta. 1 banding 100. Nggak manusiawi kan? Jadi official assessment masih bisa nggak diterapkan kira-kira kalau di Indonesia? Kalau bicara PPh nggak bisa udah. Ya. Official assessment ini sistem pemungutan pajak pernah dibuat Indonesia tapi sebelum tahun 83, sebelum tahun 84. Anda belajar yang minggu lalu ada tax reform itu ya. Jadi tax reform kita pertama, saya agak balik. Tax reform kita pertama, nah ini, 83-84 kan, disitulah perubahan official menjadi self assessment. Karena itu tadi, pertambahan pegawai negeri pajak dibandingkan pertambahan penduduk kalah cepat. Yang nggak masuk akal kalau official, kalang kabut negara. Akhirnya apa? Berubahlah sistem pajak kita dari official ke self assessment. Apa itu self assessment? Ya negara percaya ke wajib pajak. Tanpa ditagih, Agus Toli udah tahu cara hitung pajak. Tahu ini bisa karena sudah belajar atau pakai konsultan pajak atau pakai pengetahuan umum loh ya. Jadi nggak ada alasan. Saya bukan orang pajak Pak. Ya, nggak bisa saya ngitung pajak, nggak ada alasan loh. Bisa sewa konsultan atau bisa belajar sendiri dari internet kan. Salah hitung, setornya kurang ya ada sanksi nanti. Kalau self assessment. Ya. Jadi official, mayoritas pajak kita sudah nggak pakai official. Tinggal 1 kalau nggak salah, 1 atau 2 ya. Pajak daerah kayak PBB, pajak hotel, itu masih official. Makanya saya cerita tadi, PBB itu kan masih nunggu dari pemerintah kan. Saya nggak bisa bayar PBB kalau belum ada tagihan. Tapi kalau PPh, PPN itu sudah self assessment. Di slide berikutnya saya lihatin
Perbedaannya walaupun kecil, Anda punya slide-nya ya. Siapa yang menentukan besarnya pajak? Kalau official assessment, ya negara. Kalau di self assessment, kita bisa ngitung sendiri kok sebagai WP. Ya. Terus apa perannya yang baris kedua ya, yang sebelah kiri? Apa perannya orang pajak? Kalau di sini disebut fiskus. Fiskus itu orang pajak, fiskal ya. Fiskus orangnya. Ya kalau di official assessment, dia lebih aktif. Kalau di self assessment, pasif. Dia hanya ngawasin. Nggak patuh, baru dia turun tangan. Ya, dia sudah dipercaya, ya. Nanti di ujung baru diperiksa. Terus ada pertanyaan, Pak, katanya dipercaya. Kok tetap diperiksa? Saya selalu kasih analogi ya kayak di kelas lah ya. Saya percaya kok Anda pulang nanti tetap belajar. Saya sudah share recording, Anda belajar. Saya percaya loh Anda. Tapi kan saya tetap harus nguji. Benar nggak sih si Imelda ini jalankan kepercayaan saya? Caranya gimana saya menguji? Dites. Ada tes 1, tes 2, UTS, UAS. Ya kan? Negara juga gitu. Benar nggak sih Agustoli udah patuh? Saya teliti SPT-nya gitu ya. Benar nggak sih Raffi Ahmad itu patuh? Kadang pamer harta gitu, SPT-nya dilihat. Nah, gitu. Tetap ada kepercayaan tapi diuji oleh fiskus. Kemudian apa perannya wajib pajak di official assessment? Baris ketiga ini ya. Perannya wajib pajak sih sebaliknya pasif. Tapi kalau di self assessment sangat aktif karena dia yang hitung sendiri, setor sendiri, lapor ke negara. Ya. Sekali lagi kalau yang ini ya di official assessment harus nunggu yang namanya tagihan. Namanya itu tuh. Nanti kalau di slide Anda bisa gedein sendiri ya. Namanya SKP. Apa SKP? Surat ketetapan pajak. Jadi tagihan pajak itu diterbitkan negara namanya SKP. Saya nggak bisa bayar kalau nggak ada SKP, surat ketetapan pajak. Sebaliknya kalau self assessment langsung bayar aja. Selama saya sudah paham bahwa undang-undang mewajibkan saya bayar PPh, ya bayar, hitung, lalu setor, lalu lapor. Nggak perlu nunggu ditagih. Ya, jadi hitung, setor, lapornya. Kalau di self assessment tanggung jawab WP. Kalau di official assessment nunggu fiskus, nunggu negara melakukan. Oke. Official dan self ada pertanyaan dulu? Indonesia lakukan semua sekali lagi, tapi sekarang officialnya tinggal di pajak daerah. PBB, pajak hotel, pajak restoran, sisanya PPN, pajak pusat ya, PPh, itu self. Plus yang ketiga, withholding. Jadi kita, mayoritas kita pakai yang self dan withholding. Apa itu withholding? Sebenarnya beberapa kali saya sudah sempat sampaikan ya. Saudara-saudara, saya digaji Petra. Yang motong atau setor pajak ke negara kan bukan saya. Siapa yang lakukan? Petra sebagai orang yang bayar. Jadi ada 3 pihak di situ. Pihak pertama DJP yang berhak nagih pajak. Pihak kedua Agustoli sebagai WP yang harus bayar pajak. Pihak ketiga adalah pembayar penghasilan. Nah di withholding ini sangat menggantungkan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang disebut withholder. Pakai ER ya, withholder. Dia bisa pemotong pajak, dia bisa pemungut pajak. Ya, nanti kita belajar apa bedanya potong dan pungut. Yang pasti ada pihak ketiga. Ya. Bisa bayangin nggak kalau tiap kali, saya pernah ngomong minggu lalu, tiap kali beli barang, ya, ke Pakuwon kemarin belanja gitu sambil lihat EduFirst, beli baju. Tiap kali beli baju, beli apa, makanan, harus datang ke bank dulu untuk bayar PPN kan nggak praktis. Apa yang dilakukan? Penjual yang pungut PPN-nya, penjual setor ke negara. Itu withholding karena ada pihak ketiga. Jadi negara enak. Kenapa negara enak? Sudah pasti pajak masuk. Kalau nggak masuk yang dikejar siapa? Pihak ketiganya. Anda kalau punya pegawai di rumah, Anda bayar
penghasilan tapi Anda nggak potong pajak, salah. Anda yang dikejar dulu baru pegawai Anda. Karena Anda wajib potong pajak. Selama pegawainya itu pegawai toko loh ya. Kalau asisten rumah tangga belum perlu Anda potong pajak. Intinya kita kalau bayar penghasilan ke orang, besok kalau jadi mahasiswa, bikin kegiatan di himpunan mahasiswa, Anda sewa bus. Anda bayar uang sewa kan ke Kalisari kah, atau ke siapakah. Waktu Anda bayar uang itu, Anda harus potong pajak atas sewa. Kalau enggak, salah Anda. Petra disalahin. Saya nyari Anda nanti, ini siapa nih bendaharanya anak tax accounting kok nggak potong pajak? Kenapa? Karena kita pihak ketiga yang wajib melakukan kewajiban pajak. Negara senang karena ada kita. WP senang nggak? Saya waktu bayar gaji, dapat gaji, langsung dipotong pajak, disetor. Saya senang nggak? Harusnya nggak senang karena dipotong pajak ya, tapi kan negara udah bilang wajib bayar pajak. Tapi saya senangnya kenapa? Nggak perlu lagi ke bank, yang lakukan Petra. Jadi orang ketiga itu nggak selalu negatif loh. Apalagi orang ketiga di pajak. Dia membantu pemerintah, membantu wajib pajak. Mereka lah yang disebut withholder. Ya, itu withholding. Cuma walaupun tadi nyaman ya, aku nyaman dengan orang ketiga ini gitu kan. Ada kurangnya, ada negatifnya. Dan itu ya mau nggak mau harus diterima. Gampangnya gini, kalau Anda jual barang, withholding nggak? Anda jual barang dapat penghasilan, itu sistemnya withholding nggak? Kok bisa iya? Ya, nggak ngomong PPN ya, saya ngomong PPH. Anda jual barang, ya, ada PPH di situ kan? Sifatnya atau sistemnya withholding nggak? Nggak dong. Kan berapa kali saya ulang ya, waktu orang tua kita jual barang, nggak pernah dipotong PPH sama si pembeli kan? Betul ya? Berarti sifatnya apa itu? Sistemnya apa? Self assessment. Oke? Karena pakai self assessment, Anda nunggu akhir tahun, stelselnya kan ya Anda nyetor tiap bulan dan juga akhir tahun Anda bisa hitung. Tapi secara sistem dia self assessment. Karena dia self assessment, enaknya apa kalau pedagang? Penghasilan berapa? Kurangi expense, biaya. Iya kan? Jual barang revenue, tapi bayar gaji, bayar listrik. Boleh jadi pengurang tuh. Selama negara bilang boleh jadi pengurang, dia boleh ngurangin. Rata-rata kalau penjual, pedagang, itu semua uang yang keluar bisa jadi pengurang. Berarti pajaknya lebih kecil ya. Kan nggak revenue yang jadi dasar, tapi revenue kurang expense, pendapatan kurang beban, pendapatan kurang biaya. Betul ya? Tapi coba bandingkan kayak saya, Agus Toli yang pegawai. Revenue saya namanya apa? Salary, gaji. Biaya saya apa? Nggak usah jauh-jauh mikir, biaya saya apa? Sidoarjo ke sini bayar transportasi, bensin. Di kampus lapar, makan. Anak sekolah, makan di rumah. Pertanyaan saya, boleh nggak uang-uang tadi itu saya biayakan, saya kurangi dari penghasilan gaji saya dari Petra? Ya, mungkin Anda nggak punya bayangan, tapi jawabannya nggak bisa. Berarti saya kena pajaknya atas bruto. Kalau orang tua Anda atau pedagang, itu kenanya atas neto. Itu self assessment enaknya. Tapi kalau withholding, nggak enaknya apa? Kenanya atas bruto. Termasuk kalau rugi. Mungkin nggak saya dapat gaji 4 juta, biaya saya 5 juta, bisa aja. Tapi saya tetap kena atas 4 juta. Biasanya withholding ini kena, ya pokoknya kalau melibatkan pihak ketiga ya. Umumnya kena juga atas investasi. Beli saham 1M. Pas dijual, ya, pas dijual, kan kita keluar uang 1M ya. Pas dijual, dapatnya 900 juta. Rugi ya. Tetap kena. Kena atas berapa? Waktu saya jual dapat 900, itu yang kena. Beli 1M, jualnya 1,5. Kan penghasilan saya cuma 500 juta Pak. Enggak, kenanya atas 1,5. Pokoknya waktu jual, dapat duit, itu yang kena PPH. Kenapa? Karena pakai withholding. Ya memang
Itu konsekuensinya. Menyamankan 2 orang tapi ada biaya yang harus dibayar. Apa itu? Pengeluaran kita nggak diakui. Bisa nggak Pak, saya pakai self? Bisa, tapi jadilah apa tadi? Pedagang. Jangan jadi pekerja. Pekerja itu nggak bisa pakai self, pakainya withholding. Itulah enaknya jadi pedagang, jadi wira swasta. Buka kantor konsultan pajak sendiri. Minggu lalu saya ngomong ya, bercita-cita jadi top manajemen, jadi direktur. Itu masih belum mulia banget. Paling mulia apa? Jadilah owner, jadi pemilik. Banyak kemudahan, salah satunya pajak tadi kan, boleh ngurangin. Yang paling enak apa minggu lalu? Jadilah istrinya owner kan. Gak usah pusing-pusing, suami yang mikir. Bisa bedain 3 ini ya. Apa? Official, self, dan withholding. Silakan. Ini istilah baru mungkin, atau mungkin dulu di SMA pernah dapat tapi diberikan dengan sisi yang berbeda. Bisa saja. Lanjut. Oke. Nah, ini gambaran singkat tentang bagaimana sistem dan Stelsel itu diberlakukan di Indonesia. Jadi gabungan antara Stelsel dan Stelsel itu tadi menjawab pertanyaan kapan harus bayar pajak. Kalau sistem itu menjawab pertanyaan bagaimana cara bayar pajak dan siapa yang harus membayar atau melakukan kewajiban pajak. Nah, saudara-saudara, di Indonesia itu ketika kita jadi wajib pajak, ini artinya ya kalau undang-undang ngomong Agustoli sudah jadi wajib pajak, nggak perlu nunggu pemerintah tetapkan saya jadi WP, nggak perlu. Selama undang-undang ngomong setiap orang yang dapat penghasilan adalah wajib pajak, maka hari itu juga saat saya dapat penghasilan pertama kali, saya WP. Paham ya? Jadi mungkin baca slide minggu lalu ya. Ada ajaran yang mengatakan bahwa hutang pajak itu muncul tanpa menunggu negara menetapkan saya harus bayar pajak. Nggak perlu nunggu saya ditetapkan, saya harus bayar pajak. Kalau memang undang-undang mengatakan saya harus jadi WP. Kalau kita bicara PPH berarti namanya aja kan pajak penghasilan. Kapan saya harus jadi wajib PPH, wajib pajak penghasilan ya kalau dapat penghasilan. Walaupun dalam prakteknya ada batasan 54 juta per tahun. Kalau per bulan berapa tuh dibagi 12? 4,5. Mirip-mirip UMR ya. Jadi kalau saya dapat 4 juta per bulan biasanya bebas, dalam tanda kutip bebas pajak karena kan di bawah 4,5. Kalau 1 tahun ya 54, kalau saya dapat hanya 53 ya berarti akhir tahun saya tidak akan bayar PPH. Tapi secara prinsip sekali saya dapat penghasilan itu saya sudah harus jadi wajib pajak. Nah waktu saya jadi wajib pajak, 2 kewajiban ini muncul. Anggap aja nggak ada batasan 54 juta ya. Semua orang di Indonesia yang sudah berusia di atas 18 tahun, kalau dia dapat PPH maka dia jadi WP. Udah. Kalau dia jadi WP, maka dia harus melakukan paling tidak 2 hal itu. 1, dia harus bayar pajaknya sendiri. Agustoli sudah jadi WP. Dapat penghasilan, berarti Agustoli harus bayar pajak atas penghasilan yang dia terima. Entah dia sebagai pekerja, ya pegawai, atau dia sebagai pedagang. Tapi kewajiban Agustoli sebagai WP yang kedua apa? Kalau bayar penghasilan ke orang lain, dia harus withholding. Dia harus potong pajak atau dia harus pungut pajak. Makanya saya katakan ya, sekali Anda punya NPWP jadi WP ya, jadi wajib pajak. Bukan hanya urus pajak kita sendiri, ngurus pajak orang lain. Itu yang juga nggak enaknya jadi WP. Kalau hanya bayar pajak sendiri mungkin masih rela-rela aja, ini ngurusin pajak orang lain lagi. Ya. Tapi itu kewajiban yang ditetapkan negara. Kalau yang nomor 1 itu sistem pajak apa? Self. Kalau yang nomor 2? Withholding, ya kan? Berarti ini kan sebenarnya menggambarkan sistem pajak kan? Saya sebagai WP, kalau dapat penghasilan self assessment.
Kalau bayar penghasilan ke orang lain, harus potong, harus pungut, berarti itu withholding. Betul ya? Ya, ingat-ingat ya, jadi WP itu sulit. Tapi kata Tuhan Yesus, justru dalam kesulitanlah kemuliaan Tuhan dinyatakan loh. Jadi kalau Anda nggak sulit-sulit amat hidupnya, itu Tuhan belum menyatakan kemuliaan bisa jadi. Ya, jangan terlalu bangga dengan ketidaksulitan hidup Anda gitu ya. Nah sekarang, yang nomor 1, tadi ya nomor 1 itu kan, kalau saya jadi WP saya harus bayar pajak saya sendiri kan. Bagaimana caranya saya bayar pajak ke negara? Tadi saya sudah sempat ngomong. Gimana caranya saya bayar pajak ke negara? Bisa dengan cara apa tadi pertanyaannya? Diangsur, berarti saya bayar sendiri ke negara. Bisa dengan cara apa? Dipotong sama orang lain. Paham ya? Yang nomor 1 di atas, itu kan kewajiban saya atas penghasilan saya sendiri kan? Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya bayar pajak atas penghasilan saya sendiri? Bisa dengan 2 cara. Ya, cara pertama, bisa saya bayar, saya angsur tiap bulan, biasanya 12 kali kan, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, saya angsur. Berarti kalau yang nomor 1 itu, saya lakukan sebelum akhir tahun, itu stelsel apa? Anggapan ya. Tapi, bisa saya lakukan juga dengan cara apa? Saya hitung di akhir tahun, itu stelsel real. Makanya ini sebenarnya implementasi dari stelsel pajak kan. Jadi saya sebagai WP ketika mau bayar pajak saya sendiri yang nomor 1 di atas, itu saya bisa lakukan dengan 2 cara. Saya lakukan sebelum akhir tahun dengan cara diangsur. Nanti di akhir tahun saya hitung ulang. Awalnya anggapan, akhir tahun real, berarti itu gabungan. Nah ini sebenarnya implementasi dari apa? Stelsel pajak. Bagaimana caranya saya bayar sebelum akhir tahun? Apakah hanya dengan cara mengangsur? Saya balik ke sini ya. Jadi ini ceritanya dari yang nomor 1. Nomor 1 itu kapan bisa kita bayar? Bisa sebelum akhir tahun, bisa akhir tahun kita hitung ulang. Ini kan stelsel. Yang nomor 1 ini, bagaimana caranya saya bayar ke negara? Kalau bicara bagaimana berarti kita menjawab sistem kan. Saya punya penghasilan, gimana caranya pajak saya setor ke negara? Bisa saya setor sendiri, bisa dipotong sama orang lain. Berarti kalau yang saya setor sendiri nomor 2 itu apa? Self assessment. Yang nomor 1 itu apa? Nomor 1 itu apa? Withholding. Ya, jadi saya ulang ya, saya sekali jadi WP harus bayar pajak saya sendiri dan juga potong pajak dari orang lain. Udah, jelas ya? Kapan saya bayar pajak sendiri? Bisa sebelum akhir tahun, bisa pas akhir tahun saya hitung ulang. Yang nomor 1 itu apa? Anggapan, yang nomor 2 itu real. Itulah mix. Pajak yang harus saya bayar atas penghasilan saya, bagaimana cara bayarnya? Oh bisa, saya angsur sendiri, ya itu yang nomor 2, bukankah itu self assessment? Bisa juga dipotong sama orang lain yang nomor 1. Ini stelsel kan? Sistem ya. 1 itu withholding, 2 itu apa? Self assessment. Itu gambaran pajak yang berlaku di Indonesia. Ya, gambaran pajak yang berlaku di Indonesia. Ini istilahnya apa tadi ya? Nomor 1 dan 2 ini ya. Pajak yang dilunasi sebelum akhir tahun itu istilahnya apa tadi? Apa? Ini kan sebelum akhir tahun kita bayar ya. Entah saya angsur sendiri atau dipotong sama pihak ketiga. Itu istilahnya apa? Akhir tahun, anggap aja nomor 1 itu 50, nomor 2 itu 70. Berarti kan 50 plus 70, 120 ya. Itu istilahnya apa? Tax credit. Karena akhir tahun berapapun pajak saya bisa ngurangin dengan 120. Jadi nomor 1 plus 2 itu tax credit. Ya kan? Ayo, silakan di apa?
dikritisi, diserap. Jangan sampai saya menganggap penjelasan saya jelas. Tapi jangan takut. Sering kalau ada materi, biasanya sih untuk orang umum ya, perpajakan untuk orang awam. Saya selalu ngomong, judulnya salah nih seminarnya, harusnya perpajakan untuk orang bingung. Karena habis belajar ini, saya bilang ya ke peserta seminar, Anda pasti bingung. Einstein aja bingung, ya kan? Jadi kalau Anda bingung, jangan apa ya istilahnya ya, overthinking, insecure gitu ya, jangan ya. Karena itu proses belajar, nanti Anda baca lagi, Anda ulang lagi, baca atau dengar recording saya, diskusi dengan teman. Karena kalau Anda tidak merasakan apa-apa, entah bingung, entah tidak, itu Anda nggak punya, itu belum ada proses belajar. Karena saya pun juga demikian, waktu pertama kali tahu pajak. Entah saya sudah cerita atau belum, ya universitas saya kan negeri ya, S1 ya, UGM ya. Waktu itu universitas negeri tidak tidak setertib sekarang. Sekarang itu kalau nggak masuk, wah kena sanksi dosennya. Dulu, saya nggak tahu dosen saya yang mana. Hanya namanya, tapi orangnya yang mana saya nggak tahu. Kenapa? Yang masuk biasanya siapa? Asisten. Asisten itu kakak kelas saya. Yang bisa jadi lulusnya juga mungkin beruntung gitu ya. Kayak saya lulus gitu ya, beruntung yang saya ceritakan kan. Hanya karena jago presentasi dapat nilai A. Bisa jadi kayak gitu. Sehingga saya nggak tahu dosen saya, diajarinya juga nggak dalam. Tapi lulus saya S1. Saya lupa nilai hukum pajak dan perpajakan saya apa. Pas masuk Petra, sama ketua jurusan waktu itu ditantang. Pak, buat jurusan pajak ya. Bapak masuk di jurusan pajak. Padahal saya pengennya masuk jurusan yang namanya sistem informasi akuntansi. Saya tertarik dengan, ya cowok biasanya pengen yang IT, sistem-sistem kayak gitu kan. Maaf Pak, dosennya udah penuh di sistem. Bapak yang pajak aja, belum ada orang. Waduh. Ya namanya baru lulus, semangat masih menggebu-gebu, plus gengsi dong kalau ngomong saya nggak tahu ya. Oh iya Bu, siap. Kalau enggak kan berarti bisa jadi saya dievaluasi ya. Pulang sana ya, belajar lagi, cari kerja lain umpama. Siap. Akhirnya apa yang saya lakukan saudara-saudara? Saya ikut kayak Anda duduk di sini ya, bareng karena saya masuk 2001 ya. Bareng mahasiswa baru 2001. NIP saya 01 ya. Berarti saya gabung dengan NRP 2001. Duduk bareng. Usia kami hanya beda 5 tahun, enggak beda jauh lah, jadi enggak begitu kelihatan. Yang ngajar di depan itu dosen seniornya Petra. Dia enggak pandang bulu pokoknya. Yang duduk di kelas dia, ya ini feodal banget dosennya. Salah ya sudah salah. Saya sering kali salah. Ya. Dalam tanda kutip sering dibully di kelas. Dosen dibully di kelas gitu. Tapi ya itu proses belajar yang harus saya lewati. Dari situ saya termotivasi. Ujian dia saya selalu remedial. Tapi sekali saya ikut, puji Tuhan ya dengan pimpinan Tuhan. Sekali saya ikut ujian negara karena terbiasa dengan soal-soal sulit. Saya sekali aja lulus. Jarang yang bisa lulus ujian negara yang namanya USKP itu sekali lulus. Wah saya berterima kasih ke beliau. Poin saya apa? Belajar apapun ya, apalagi pajak, pasti di awal-awal nggak bisa lancar. Ya jadi itu tadi, nggak usah insecure. Semua orang punya pengalaman yang sama. Saya pernah di posisi Anda. Tapi silakan ya. Anda lebih punya sumber informasi yang banyak, kesempatan yang banyak, termasuk untuk bertanya, ayo monggo. Atau kalau nanti ya, tiba-tiba di rumah, oh ini apa, kan ada WA ya. Lanjut ya. Oke. Ini gambaran bagaimana secara sederhana perlakuan sistem dan stelsel pajak di Indonesia, khususnya terkait dengan PPH. Saat saya menjadi wajib PPN, kewajiban saya apa? Ya harus bayar PPN waktu beli barang, ya kan? Yang kedua, harus potong PPN waktu jual barang, kan kayak gitu ya kalau PPN. Terus, kapan saya harus lunasin PPN? Ya, saya lunasin PPN pertama kali saya bayar dulu ke vendor atau supplier saya kan.
Besok akhir bulan saya hitung ulang berapa PPN saya. Kalau saya sudah bayarnya pas ya atau lebih, saya bisa dapat pengembalian. Tapi kalau kurang, saya top up, hutangnya saya bayar. Itu kan PPN ya. Gimana caranya saya bayar PPN ke negara? Ya bisa tadi lewat vendor atau supplier saya, bisa saya setor sendiri ke negara. Mirip PPN. Ya. Intinya ada stelsel campuran di sana dan ada sistem self serta withholding di sana. Officialnya nggak kelihatan emang. Oke. Itu ya. Nah, apa perbandingannya sekarang pajak dengan istilah-istilah pungutan yang lain, pungutan-pungutan negara yang lain. Bahkan ada beberapa istilah pungutan lain yang belum sempat saya masukkan sini. Ini contoh bedanya pajak dan retribusi. Parkir itu pajak atau retribusi? Tapi namanya pajak parkir. Jadi jangan jangan terjebak dengan nama ya. Kata siapa itu? What is in a name? Apalah arti sebuah nama. Namanya mungkin pajak parkir, tapi sebenarnya pajak parkir itu substansinya sebenarnya apa? Pajak atau retribusi itu pajak parkir. Namanya pajak parkir, tapi sebenarnya substansinya kalau dibaca di sini, kalau saya bayar PPh, saya cerita minggu lalu, saya kan nggak bisa secara langsung ngomong, Pak, jalan tol yang biasa saya lewati itu hanya 2 atau 3 lajur, Pak. Butuh 4, Pak, kalau mau ke arah Ahmad Yani, Pak. Keluar Ahmad Yani pun itu menyempit, Pak, sering macet. Tolong dong diperluas karena saya sudah bayar pajak. Bisa nggak? Nggak bisa secara langsung. Bisa sih, cuma nunggunya lama. Tapi kalau parkir, saya bayar pajak parkir, saya langsung dapat parkir kan? Nah berarti sebenarnya namanya pajak parkir, tapi dia lebih pajak atau lebih retribusi? Dia lebih retribusi. Jadi jangan lihat nama ya, bisa jadi judulnya pajak, tapi dia retribusi. Lihat aja substansinya. Yang namanya pajak itu kalau dibayar nggak bisa langsung dapat benefit. Kalau retribusi dibayar sesuai benefit yang didapat atau benefit yang diinginkan. Jadi nggak usah lihat nama depannya. Itu ya, itu bedanya pajak dengan retribusi. Sekali lagi tanpa melihat istilah depannya apa, karena kadang-kala istilah depan itu kebanyakan retribusi, apalagi kalau sifatnya pajak daerah ya. Itu kebanyakan sebenarnya substansinya retribusi. Ini USPP, betul ya namanya ya, USPP, uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan, itu pajak nggak? Kalau pajak ya berarti Anda bayar pajak ke Petra, kan enggak? Tapi bedanya apa dengan pembayaran pajak papa mama saya itu? Pajak yang papa mama bayar itu tujuan umum, kalau USPP atau sumbangan atau iuran lingkungan, iuran kebersihan lingkungan, itu kan tujuannya sudah spesifik. Ada lagi pembayaran lain yang dekat-dekat sama pajak, cukai. Cukai itu kayak apa ya? Bagaimana membedakannya pajak dengan cukai? Hampir mirip, karena itu kewajiban kepada negara, ya. Tapi cukai ini diatur oleh dirjen yang berbeda. Kalau pajak itu ada direktur jenderalnya sendiri, namanya direktur jenderal pajak. Kalau ini apa? Direktur jenderal bea dan cukai. Nggak ada istilah withholding di sana, nggak ada self assessment. Selalu apa? Official assessment. Cukai itu lebih ke arah retribusi, karena contoh ya. Ini contoh aja. Saya agak sulit cari. Kalau dulu ada kaset rekaman gitu ya. Terus kaset itu, saya nggak tahu Anda pernah lihat nggak kaset yang diputar di tape recorder gitu ya. Di situ dilekatkan pita, namanya pita cukai. Nah orang yang merekam lagu di kaset itu harus bayar pita cukai. Berarti langsung ya, saya langsung dapat benefit. Bisa merekam lagu tapi harus bayar cukai, kan mirip retribusi dia. Nggak usah jauh-jauh, yang populer yang lain tapi agak negatif, rokok. Rokok itu kan di samping luarnya ada pita gitu ya, nah itu pita cukai. Impor barang itu bayar cukai. Jadi pungutan mirip pajak, ya sifatnya wajib, digunakan untuk umum,
tapi dia lebih dekat ke retribusi karena langsung dapat benefit atau bagian dari benefit yang kita rasakan yang harus kita bayar. Kalau pajak kan enggak, itu cukai. Apalagi? Ada lagi enggak pungutan-pungutan lain yang Anda bingung bedanya dengan pajak? Apalagi? Kalau ada coba tanya ya, entah di WA atau di kelas. Ya, jadi beberapa pungutan yang saya pilih di sini adalah retribusi, sumbangan, dan iuran. Bedanya apa sih dengan pajak? Ini tarif. Ya, ada sedikit perbedaan utamanya di BPHTB ya di slide Anda. Saya salah tulis, bukan 0,5 tapi 5% di slide. Kayaknya belum nggak ada malah ya yang atau ada ya yang kalau Anda dapat slide yang lama ya belum sempat direvisi itu yang BPHTB saya tulis 0,5 yang benar 5%. Jadi tarif pajak itu secara teori ada beberapa. Yang pertama tarif tetap. Tarif tetap itu angkanya yang tetap, nominalnya yang tetap, rupiahnya yang tetap. Contohnya apa? Meterai. Berapapun objek pajak yang tertera di dokumen, maka tarif pajaknya tetap yaitu 10.000. Berapapun nilai yang tertera di dokumen. Selama dia di atas nominal yang diakui, yang diatur ya. Dulu 250.000, kalau di bawah itu nggak kena bea meterai. Tapi kalau di atas itu berapapun nominalnya, kena bea meterai. Berapa? 10.000. Bukan persennya, tapi angkanya yang tetap. Kalau proporsional, tetap juga. Tapi yang tetap apanya? Bukan uangnya yang tetap, tapi apanya? Persennya yang tetap. Mau beli barang apapun, PPN-nya tetap berapa? 11%. Tapi kan uangnya beda-beda ya, tergantung harga barang. PBB Surabaya itu 0,1 dan 0,2. Tapi maksimal 0,3. Berarti kan berapapun pungutannya, dasarnya, tarifnya sama. Tetap, tapi yang tetap apanya? Persentase. Kalau PPH itu makin tinggi penghasilan, tarifnya makin tinggi. Itu yang disebut tarif progresif. Jadi tarif tetap nominalnya yang tetap, tarif proporsional persentasenya yang tetap, tarif progresif makin naik, objek makin naik, tarif makin naik. Yang bawah itu nggak ada di Indonesia. Biasanya di luar negeri itu pun kenanya atas warisan. Makin tinggi malah pajak makin rendah. Kenapa ya? Apa tujuannya ya? Pasti ada tujuannya tuh. Makin tinggi pajak makin rendah. Apa tujuannya kira-kira? Anda kalau anak cucu Anda nggak pengen bayar pajak tinggi, apa yang Anda lakukan? Warisannya harus makin banyak ya. Supaya warisan makin banyak, apa yang harus Anda lakukan? Kerja keras. Betul ya? Makin keras kerja supaya warisan makin banyak. Supaya pajak yang dibayar penerima warisan makin rendah. Tapi kasihan mereka di Indonesia saudara-saudara, warisan itu tidak kena PPH. Ya. Jadi nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri di Indonesia ya. Di luar itu tarifnya apa? Degresif. Makin tinggi warisan, makin rendah tarif pajak di Indonesia. Kasihan kamu ya. Di kami nggak kena pajak, 0%. Makanya degresif nggak ada di Indonesia. Ada pertanyaan teori tentang pembagian tarif PPH? Dari slide ini juga saya mau jelaskan sesuatu, mempertegas sesuatu ya. Materai itu pajak saudara-saudara. Saya ulangi ya, materai itu pajak. Jadi salah kaprah, ini saya sering jelaskan kalau dalam beberapa pertemuan saya. Salah kaprah kalau sering ada orang minta maaf, bikin surat pernyataan di atas materai. Seakan-akan kalau minta maaf di atas materai pasti secara hukum menang. Belum tentu. Saya menyatakan bersalah karena sudah bully orang. Saya buat permintaan maaf di atas materai. Kalau yang saya bully ternyata nuntut saya, tetap aja saya salah.
Jadi surat pernyataan ada meterai itu karena surat pernyataan adalah objek pajak. Karena dia objek pajak harus kena pajak. Pajaknya namanya apa? Bea meterai. Jadi bea meterai itu tidak membuat dokumen sah atau tidak sah. Paham ya? Mau ada bea meterai atau tidak ada bea meterai di situ, kalau dokumen itu menunjukkan kesalahan hukum, ya tetap harus dikenakan hukuman, pidana atau perdata. Tapi kalau bicara pajak, namanya dokumen harus ada meterai. Jadi meterai itu bukan penanda kuat atau tidaknya dokumen. Bisa aja ya, dokumen itu kuat secara hukum, tapi nggak ada bea meterai. Kalah nggak saya di pengadilan? Enggak. Tapi saya tetap harus bayar pajak, namanya meterai. Udah itu aja. Jadi sering orang mendewa-dewakan meterai seakan-akan dia penentu dokumen itu kuat atau tidak. Nah, anak yang sudah tahu pajak harusnya nggak lagi melihat seperti itu. Karena meterai itu ya pajak gitu ya. Dia tidak ada kaitannya dengan kekuatan hukum. Oh ya, ini tadi rupanya saya belum sempat jelaskan minggu lalu. Kapan hutang pajak itu muncul? Tergantung ajarannya apa. Kalau bicara ajaran formal, itu official assessment yang berlaku. Berarti saya punya hutang pajak kalau negara nagih. Nah itu ajarannya kan official assessment ya, pakai SKP. Tapi ada ajaran yang mengatakan nggak perlu ditagih negara, kita sudah harus punya hutang pajak. Sudah mulai belajar pengantar akuntansi ya? 2022 ya? Sudah masuk belum? Pertemuan pertama minggu lalu ya? Siapa dosennya? Pak Tony. Oke, mungkin juga di SMA yang IPS atau IPA sempat ketemu, hutang itu saldo normalnya di debit atau di kredit? Kredit kan? Nah yang disebut pengakuan utang pajak itu artinya gini, kapan hutang pajak saya kredit, tanggal berapa saya kredit. Kalau ajarannya yang atas berarti selama saya belum ditagih pemerintah, saya belum perlu buat jurnal. Saya nggak perlu nyatat utang pajak di kredit, nggak perlu. Selama belum ada SKP, itu kalau ajaran formal. Tapi kalau saya pakai ajaran yang bawah, material, selama saya sudah dapat penghasilan, contohnya ya, maka saat itu juga saya terhutang PPh. Berarti waktu saya dapat penghasilan hari ini, hari itu juga kredit saya apa? Hutang pajak. Nah Indonesia pakai ajaran yang mana kira-kira? Yang atas atau bawah, formal atau material? Material kita. Karena official assessment hanya berlaku rata-rata di pajak daerah. Kalau PPh udah pasti yang bawah. Jadi sekali lagi kita kebanyakan pakai yang bawah ya. Official kita kan terbatas sekali sekarang. Utang pajak dihapus. Itu artinya tadi yang kita kredit, kita taruh di sisi apa kalau dia dihapus? Debit dong. Kapan utang pajak kita taruh di debit? Ya pasti kalau sudah dibayar ya. Pasti kalau dilunasin ya kan. Tapi ada cara lain loh, hutang pajak itu bisa ditaruh di debit, bisa dilunasi. Pakai kompensasi. Tadi saya sempat ngomong kompensasi kan. Awal tahun saya bayar 100. Awal tahun saya bayar 100 sebelum Desember. Akhir tahun pajak saya ternyata anggap saja 120. Kan saya nggak perlu bayar 120 kan? 100-nya bisa saya kreditkan kan? Itulah namanya apa? Kompensasi. Ya, jadi nggak perlu bayar 150. Kalau pakai teori yang atas pembayaran berarti harus bayar lagi 150. Wong saya sudah bayar 100 loh. Nah, saya kompensasikan. Atau ada cara lain gini yang disebut kompensasi, itu contoh pertama ya. Contoh yang lain gini, kayak PPN. Tadi contoh PPN. Biasanya kalau pertama kali kita bikin startup atau bikin usaha, kita untung atau rugi sih? Biasanya rugi ya, pertama-tama ya, nyetok kan ya. Makanya sekarang dengan adanya toko online jarang rugi di awal, karena nyetoknya bukan kita, orang lain ya. Apalagi kalau Anda jadi siapa? Jadi dropshipper atau reseller kan nggak punya stok ya. Mungkin saya salah, tapi istri saya kayak gitu, jadi nggak pernah punya stok. Ya. Tapi anggap aja kita konvensional. Kalau bicara PPN,
Pertama-tama pasti nyetok ya. Berarti waktu saya beli barang saya bayar PPN kan? Anggap aja PPN saya 100. Padahal PPN itu bulanan. Bisa jadi bulan ini jualan saya nggak banyak. Lebih sedikit dari yang saya beli. Berarti PPN yang saya pungut dari pembeli lebih. Tadi PPN yang saya bayar ke penjual, supplier saya 100. Berarti yang saya pungut dari pembeli bisa jadi lebih dikit ya. Anggap aja 75. Berarti saya bayar ke negara lewat penjual 100, tapi saya pungut 75. Saya setor berapa ke negara? Di akhir bulan depan. Saya sudah bayar ke negara 100. Saya ambil uang negara dari pembeli saya 75. Saya setor berapa ke negara akhir bulan berikutnya? Nggak ada dong. Uang saya di negara berapa? 100. Uang negara di saya berapa? 75. Berarti sebenarnya saya masih punya uang di negara berapa? 25. Itu yang disebut lebih bayar. Overpayment. Nah, terserah Anda sekarang. Mau Anda minta cash, atau Anda bilang gini, wes udahlah negara simpanan uang saya yang 25. Bulan depan, kalau saya kurang bayar, anggap aja kurang bayarnya 30. Berarti saya tinggal bayar berapa? 5. Kalau saya masih lebih bayar lagi, anggap aja 10, berarti 25 plus 10 uang saya di negara. Tunggu sampai saya punya hutang, bayaran pakai uang saya di negara tadi. Itu namanya apa? Kompensasi. Ya. Ya mirip kayak kita punya duit, kita titip ke penjual, ya. Nanti kalau saya beli potongan itu ya, nah, kayak gitu, itu kompensasi. Bisa kedaluarsa loh. Total, nanti kita belajar ya, ada aturannya sendiri. Total kedaluarsa atau expirednya hutang pajak itu 10 tahun. Di undang-undang sih nulisnya 5 tahun, tapi sebenarnya 5 tahun itu dari apa? Ya, kalau di total 10 tahun. Jadi kalau Anda, ini tahun berapa? 2022. Anggap aja kalau Anda punya hutang pajak 2010. Selama nggak ada pidana pajak ya, Anda nggak melakukan tindak pidana, 2010 itu ya dianggap lunas. Ya dalam tanda kutip salah pemerintah, kok nggak tahu aku punya hutang gitu ya. Jadi berdoa gitu ya. Makanya kadang ada pengampunan pajak, ya tax amnesty. Kalau belum 10 tahun manfaatkan tuh. Selama kita sadar bahwa itu hutang ya. Tapi kalau sudah lebih dari 10 tahun harusnya sudah expired. Pajak itu ada expirednya juga. Berikutnya exemption. Dengar-dengar dan memang harusnya sudah berlaku ya. Uang sekolah itu objek PPN. Uang sekolah objek PPN. Artinya apa? Anda kalau bayar USPP, saya kok malah lupa berapa USPP ya sekarang 2022. Itu ditambah PPN 11% harusnya. Tapi so far itu masih dianggap, jadi secara aturan terutang PPN tapi masih dianggap dikecualikan. Berarti kan dengan kata lain walaupun kita punya hutang PPN 11%, Anda harus bayar ke Petra karena Anda bayar uang kuliah ya, plus 11%, tapi karena dikecualikan berarti kan seakan-akan sudah terbayar kan. Nggak perlu bayar secara cash kan, karena dikecualikan. Itu dalam tanda kutip cara menghapus hutang pajak. Atau kalau yang paling bawah itu belas kasih, anugerah, grace. Punya hutang pajak, belum kedaluarsa, nggak ada lagi kompensasi, negara bilang, aku mengampuni kamu. Pergilah jangan berbuat, jangan menunggak pajak lagi gitu ya. Wah itu lega banget kan. Baru dihapusin hutang pajak, aku dihapus dosaku. Wah. Nanti ikut KU ya. Minggu lalu saya lewat, ada lumayan banyak anak-anak hukum pajak yang ikut. Gitu. Kebaktian Universitas setiap Senin jam 11.30, 11.40 ya. Ada pertanyaan penghapusan hutang pajak? Ya yang paling populer yang atas lah ya, pasti pembayaran. Tapi sebenarnya bukan hanya dengan cara pembayaran hutang pajak itu dihapus. Bisa macam-macam di bawah. Kita hampir habis, ya hampir di ujung. Tapi hati-hati, ya di ujung itu kan injury time. Kadang-kadang ada gol, ya kayak tadi malam siapa? Chelsea hampir menang ya. Berantem pelatihnya. Ya. Oke, jadi tetap konsentrasi. Ada yang namanya tax resistance, perlawanan pajak. Perlawanan pajak ya berarti kita nggak mau bayar pajak. WP ini nggak pengen bayar pajak.
Secara teori ada yang namanya perlawanan pasif, ada yang namanya aktif. Pasif ini kayak nggak kelihatan dia nggak pengen bayarnya, tapi dia pakai kondisi-kondisi tertentu supaya nggak bayar. Contoh paling gampang yang relate ya, kalau setiap kali mau ditagih, ya paling gampang aja ini contohnya memang kayaknya receh ya, tapi setiap kali mau ditagih, si bosnya atau ownernya nggak ada di tempat. Ya orang pajak akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tolong buka gudangnya umpama. Oh kuncinya di bawah umpama. Jadi dibuat sistem oleh si WP demi supaya nggak bayar pajak atau nggak ditemuin sama orang pajak. Dia daftar dapat NPWP tapi alamatnya palsu. Dicari loh di alamat ini kok bukan tempat sesuai dengan NPWP itu ya. Punya utang pajak itu perlawanan pasif. Jadi nggak bisa diceritakan secara teori tapi intinya ada upaya-upaya WP nggak bayar pajak dengan cara menghalang-halangi secara senyap gitu ya, nggak kelihatan. Kalau yang bawah, wah aktif, nggak pengen bayarnya itu kelihatan. Tapi yang namanya tax avoidance itu nggak ngelanggar hukum. Dia nggak pengen bayar dan juga nggak ngelanggar hukum. Dari contoh paling receh sampai contoh yang paling complicated ya. Contoh paling receh gini, ini nih contoh paling receh ya. Anda kalau nggak pengen bayar, saya sudah cerita minggu lalu, PPNBM. Apa itu PPNBM? Pajak penjualan atas barang mewah. Gimana caranya paling gampang? Ya jangan beli barang mewah. Ngelanggar nggak? Enggak dong. Itu tax avoidance kan? Tapi ada teknik tax avoidance yang tentu nggak perlu pakai contoh sangat sederhana tadi. Bagaimana caranya pajak saya 100, jadi 75, tapi nggak ngelanggar hukum. Itu yang nanti akan diajarkan di materi-materi perpajakan berikutnya. Yang nggak didapatin oleh teman-teman yang lain, termasuk teman-teman bisnis accounting. Ya, ada teknik-teknik tertentu yang kita bisa milih, pakai A atau B. Jadi tantangannya pajak itu kan pertama gini, pajaknya 100, gimana caranya jadi 0? Kalau bisa, wah bagus tuh. Kalau Anda konsultan dibayar lebih. Tapi bisa 100, nggak usah jadi 0, jadi 75 aja, kan sudah ada saving. Kita dapat 5 dari 25. 25 kan saving ya, kita dapat 5 aja, itu kan lumayan. Atau yang paling, ya walaupun kita tetap bayar 100, tapi bisa nggak dicicil? Jadi bayarnya 25 sama 4 tahun. Itu juga tax avoidance. Selama tidak melanggar undang-undang, itu tax avoidance. Kalau yang bawah sama, bisa nggak 100 jadi 0? Bisa. Caranya gimana? Penghasilanmu kamu kurangin 2 digit belakang. Wah itu nggak perlu diajarin ya, yang saya omong minggu lalu ya. Itu kan dosa, itu kesalahan. Manusia itu pada dasarnya bisa lakukan itu tanpa diajarin. Itulah yang namanya apa? Penggelapan. Apa evasion, ya evasion gitu ya. Penggelapan. Jadi yang avoidance itu aktif, tidak bayar pajak, tapi tidak melanggar. Yang evasion itu melanggar, cenderung pidana malah yang bawah. Avoidance kalaupun umpama ya, kita lakukan itu, lalu orang pajak mengatakan salah, kita kenanya sanksi administratif. Ujung-ujungnya ya risikonya. Kalau yang bawah, bisa pidana. Nah bagian akhir yang tadi belum sempat saya jelaskan ya. Tadi kan saya sempat ngomong, sekali kita jadi wajib pajak, ini yang harus kita lakukan kan. Nah sekarang pertanyaannya, waktu kita jadi wajib pajak, apa saja sih kewajiban kita selain ini? Sekali lagi kalau kita bicara PPH, maka yang disebut pajak di sini, ya kewajiban pajak di sini adalah kewajiban PPH. Kapan kita jadi wajib pajak dari sisi PPH ya? Kalau sudah dapat penghasilan. Cuma sekali lagi dalam tataran praktis itu ada batasan lebih lanjut yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi 54 juta sementara yang berlaku selama belum menikah ya. Anggap aja masih single, belum punya tanggungan, itu 54 juta per bulan 4,5. Asumsi aja penghasilan kita sudah di atas itu. Ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Satu, pertama kali masuk kerja Pak, saya langsung dapat gaji 6 juta, berarti kan di atas 4,5. Berarti harusnya saat itu juga saya sudah jadi wajib pajak. Nggak perlu nunggu saya ditagih.
Kadang-kala kalau di kantor, saudara-saudara, Anda masuk kantor tertentu yang sudah taat pajak sejak awal, itu sejak awal jadi pegawai langsung dikasih NPWP. Jadi saya Petra langsung daftarin pegawai ini ke kantor pajak. Wah, Dirjen Pajak senang sama Petra karena lakukan itu. Udah punya NPWP? Belum, kami daftarkan ya. Oh, jangan. Ya sudah, sorry. Mau jadi kerja di sini enggak? Jadi Dirjen Pajak senang sama Petra. Kita taat pajak. Ya, salah satunya apa? Semua yang terima penghasilan apalagi di atas PTKP, anggap aja di atas 4,5, itu sudah langsung didaftarkan untuk jadi WP. Jadi sekali kita sudah memenuhi kewajiban atau ketentuan sebagai WP, maka kewajiban pertama adalah kita harus punya NPWP. Daftarkan diri dan punya NPWP. Anda sendiri kan sudah ngikutin ya perkembangan terbaru. Kalau saya masih punya NPWP non NIK, karena kan daftarnya sejak 2000 berapa gitu ya. Mungkin tahun depan nanti NIK saya yang akan jadi NPWP saya. Tapi kalau Anda nanti jadi WP, punya NPWP, nggak perlu lagi dapat nomor khusus, NIK Anda itulah NPWP. Tapi tidak otomatis berarti kalau punya NIK jadi WP. Paham ya? Anda kalau sudah jadi WP dapat NPWP. NPWP-nya apa? Ya NIK. Tapi orang yang punya NIK tidak otomatis jadi WP. Karena syarat jadi WP tadi apa? Sudah punya penghasilan di atas PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi jangan dibalik. Negara sekarang kenakan pajak ke seluruh warga negara ya. Kok bisa? Kan semua orang punya NIK. Itu salah. NIK itu akan jadi NPWP. Kita punya NPWP kalau sudah jadi WP. Jadi kalau belum jadi WP, NIK ya tetap NIK, bukan NPWP. Besok jadi asisten di kampus, hitung, jarang sih ya. Tapi kalau 5 juta, berarti sudah harus jadi WP loh. NIK-mu berapa? Itu NPWP-mu. Ya, jadi sekali kita sudah memenuhi ketentuan sebagai WP, harusnya kita dengan sukarela datang ke negara daftar. Dikasih NPWP, NIK kita di NPWP kan. Itu self assessment. Pak bisa nggak? Saya nunggu aja negara, bisa aja. Cuma tentu siap-siap dengan sanksi kan. Saya sudah di atas 4,5 itu bulan Agustus. Negara baru tahu Agustus tahun depan, Agustus 2 tahun lagi umpama. Ya saya bisa jadi kena sanksi lebih besar. Jadi kewajiban pertama apa? Daftarkan diri untuk punya atau dapat NPWP. Yang kedua, kalau Anda sudah punya NPWP, hitung sendiri. Pajaknya dihitung sendiri. Itu bagian dari self assessment. Pak, saya pakai konsultan. Itu self assessment enggak? Tetap self assessment. Karena yang disebut non self assessment atau official assessment itu kalau apa? Kita ditagih negara. Ini enggak, kita hitung sendiri. Kalau enggak bisa minta bantuan orang lain. Kalau sudah belajar di tax accounting Petra, ngapain minta bantuan orang lain? Saya yang bantu Anda, ya kan? Umpama. Punya NPWP, minta NPWP ya. Hitung sendiri. Kalau sudah hitung apa? Setor. Setornya pakai namanya surat setoran pajak. Sekarang sudah ada SSP elektronik. Nggak perlu lagi pakai kertas. Supaya negara tahu bahwa kita sudah menghitung, kita sudah menyetor, apa yang kita lakukan? Lapor. Keempat berarti lapor. Pakainya SPT, surat pemberitahuan. Pak ngapain sih? Lapor segala, uang saya sudah bayar kok. Ya sistem kita masih kayak gitu. Jadi nggak otomatis kita bayar, negara dalam tanda kutip langsung tahu Agustoli sudah lunasin pajak, belum tentu. Makanya saya perlu lapor. Ya. Memastikan bahwa, negara, saya sudah nggak punya hutang lagi loh. Ini SPT saya. Poin saya apa? Kita nggak mungkin isi SPT kalau kita nggak mungkin lapor SPT kalau kita belum bayar. Berarti bayar dulu ya. Anda nggak bisa lapor SPT kalau belum lunasin pajak. Apa tadi? Minta NPWP, hitung, setor, lapor. Udah 4 ya. Yang kelima, karena sudah belajar akuntansi juga, bikin pembukuan, laporan keuangan. Makanya saya bilang ya, pilihan Anda masuk tax accounting ini
Pilihan yang sangat tepat sekali. Milih akuntansi itu tepat, milih tax accounting makin tepat. Karena tax, anggapnya tax ini nyari jodoh ya. Dia mencari gitu ya sampai ke ujung bumi, siapakah jodoh saya? Ternyata yang paling dekat apa? Accounting. Tax itu bisa dekat dengan hukum nggak? Bisa banget. Ada hukum pajak. Ya. Tax itu bisa dekat dengan ilmu politik nggak? Bisa, karena itu produk undang-undang. Bisa nggak dekat dengan psikologi? Bisa, karena bicara speak ke orang pajak, speak ke klien, itu kan bagian dari psikologi dan komunikasi. Tapi bagaimana cara ngitung pajak? Angkanya dari mana? Waktu mau ngitung pajak masuk ke SPT itu dari mana angkanya? Dari laporan laba rugi. Produk siapakah laporan laba rugi? Akuntansi. Anda masuk jurusan apa? Tax accounting. Kurang lengkap apa kompetensi Anda, ya kan? Yang lain belajar akuntansi, tapi nggak punya kompetensi pajak. Berarti Anda sudah 1 langkah, bahkan 5 langkah di depan. Manfaatkan itu, ya, manfaatkan itu. Ya bukan untuk show off, tapi paling tidak membangun kepercayaan diri ya. Siapapun yang milihkan Anda jurusan ini, saya pengen katakan ke Anda, ini sebenarnya pilihan yang pas. Karena kewajiban pajak, kewajiban WP itu harus pembukuan. Anda sudah dapat di PA sampai nanti ujung. Belajar pajak sejak sekarang sampai nanti ujung. Udah double ya. Sorry, istilahnya apa? Plus. Jadi plus itu nggak selamanya negatif loh. Ya kan? Karena Anda punya akuntansi, punya pajak. Sudah berapa nih kewajibannya? NPWP, hitung, setor, lapor, pembukuan. Yang keenam, ada yang namanya keterbukaan fiskal. Keterbukaan fiskal itu adalah kewajibannya WP, yang intinya adalah, kata orang pajak ya, jangan ada dusta antara kita. Jadi tolong dong open, kalau saya datang periksa, open semua datamu. Ya, jangan bohong, intinya gitu. Itu kewajibannya WP. Berarti kalau saya berbohong ketahuan gimana ya? Kena kita, ada sanksi-sanksinya. Bukan hanya karena nggak bayar loh, kalau kita bohong pun ada sanksi-sanksinya. Nah, kewajiban terakhir yang ketujuh ya, otomatis ya, seandainya saya kena sanksi, maka saya harus penuhi lagi sanksinya, saya bayar sanksinya. Jadi paling nggak ada 7. Jadi kalau baca nanti kita akan masuk undang-undang KUP mungkin 2 minggu lagi ya. Waktu kita masuk, Anda nggak perlu beli sekali lagi, saya sudah share PDF-nya UU KUP ya, termasuk nanti ada UU HPP. Anda baca di situ pasal-pasalnya. Ya. Ada banyak kewajiban, tapi kewajiban itu kalau diperas gitu ya, kelompoknya tinggal 7 itu. Apa? NPWP, hitung, setor, lapor, pembukuan, keterbukaan fiskal, dan sanksi, penuhi sanksi. Andrew, siapa? Bisa bikinin QR code?